seperti lagu yang disampaikan oleh Perlan. Cukup sampai di sini saja. Daripada hati tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Oh, Maaf ya, aku tuh bukannya nggak mau ngomong ya Sobat Ambiar. Tapi waktu iklan Dewi Persik makan ceker, sekarang mulutnya bau ceker. Minum dulu. Wih, minum dulu dong. Maaf, Aduh, gue gara-gara, ini. maaf teh, Sudah ini. maaf ya teh, ini bohong banget nih. Gue tadi makan teh, suruh makan ayam, aku bilang aku mau makan ceker. Lagi ngomong nih ceker, langsung masuk. Mulut Anda bau ceker. Biar Mbak Puput nggak sedih-sedih. Bilangin sama Pak Dodi makan ceker yang banyak. Ya itu rahasia biar cepet kaya. Tapi ya ngomongin soal perpisahan ya Mbak Puput ya. Pasti tidak ada orang yang menginginkan perpisahan. Iya betul. Apalagi kalau sudah ada anak. Jelas itu adalah prioritas utama. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar termasuk juga Mbak Puput ini ada tanggapan dari anak-anak soal perpisahan yang akan dilakukan oleh bapak dan juga ibunya. Ini ada sebuah artikel. Akui sedih harus berpisah dengan Cika dan Puput. Mayang, mereka udah aku anggap ibu dan adik kandung. Go! Karen ngomong mayangnya enak ya. Mayang. Gimana tanggapan? Tanggapannya gimana itu teh? Gak bicara soal Mayang tuh sedih. Cuman Kak Mayang udah 18 tahun, dia udah enak banget diajak ngobrol, diajak curhat, diajak bicara, itu udah enak banget. Dia itu ngerti, dia itu luar biasa. Mungkin karena dari kecil udah ditinggal almarhum mamanya itu kan, dari dia lahir gitu. Jadi dia tuh nggak pernah mementingkan batinnya dia sendiri. Dia justru peduli dengan kayak dia kan dihujat sebegitunya, dibully apa segala. Tapi dia tuh lebih justru dia yang nenangin aku gitu. Mayang berarti tahu bahwa ada permasalahan Dalam rumah bapak tangganya. kandung dan ibu sambungnya ini akan Tahu. berpisah. Apa tanggapannya Mayang? Tahu Pernah banget. ngomong apa sama Ya. Mbak Puput? Kalau Kak Mayang, sebenarnya kakak nggak pengen, cuman ya kembali lagi sama mama, karena kalau mama memang udah nggak bisa bertahan lagi sama dia, keputusan ada di tangan mama. Berarti kan ini sudah pisah rumah. Mayang berarti ikut dengan Pak Dodi karena Iya. bapak kandungnya. Komunikasi kalau Mbak Puput sama Mayang gimana? Masih 24 jam. 24 jam. Ya. Komunikasinya apa itu teh? Ya lebih nanya, kemarin kan ujian kan, lebih udah pokoknya kakak fokus sekolah, jangan mikir di luar, jangan mikir urusan orang tua, udah fokus sekolah. Mama selalu ada buat kakak, apapun ada berita apa, sedih, bahagia, seneng, susah, nangis, ketawa, udah ceritain aja biasa seperti itu. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak tentang perpisahan ini? Aku tuh sering curhat sama anak-anak ya, maksudnya ketika lagi, mereka kan tahu ketika kita lagi, mungkin aku merawat wajah yang lagi sedih apa segala macam tahu, jadi udah sering curhat ya, perkaranya pun ya tahu, perkaranya ya itu terus lah. Jadi tanpa dijelaskan mereka sudah tahu. Sudah apa yang terjadi. paham, sudah paham banget. Yang saya ingat tuh dari Mbak Mayang tuh lagunya yang tiada lagi. Itu Mayang Itu Sari Mayang beda lagi. Beda lagi dong. Parah begitu Beda. aja kita maaf. Tapi kan yang kita tahu kan, Mayang putri dari Bapak Dodi Sudrajat dan juga Cika putri dari Mbak Puput. Mereka kan sering collab bareng, kolaborasi, YouTube channel, nyanyi segala macam. Terus kalau pada akhirnya orang tuanya harus berpisah, Gimana itu? Itu dia. Kalau aku pribadi itu aku menginginkan biarkan anak-anak pada porsinya, anak-anak ya sesuai anak-anak aja. Mereka tetap mau dia solid Berkarir atau banget, enggak. mereka solid banget, udah kayak kakak adik kandung, benar-benar, karena mungkin udah dari kecil banget kan, dari kecil bersama. Apa-apa malah justru lebih mereka saling curhat gitu, nggak usah dibatasin gitu. Tapi kayak kemarin tuh waktunya ada syuting bareng dari pihak
Dedi tidak mengizinkan ya aku bisa apa? Oh, berarti gitu ya. sekarang sudah mulai ada batasan-batasan itu? Iya. Dan aku sebetulnya sangat tidak menginginkan banget ya hal kayak gitu. Aku maunya ya udah jangan campur, jangan kait-kaitan, jangan kait-kaitkan gitu loh. Permasalahan kita jangan dikait-kaitan. Toh aku even kita bercerai, even kita berpisah pun aku ingin menjaga silaturahmi tetap. Ya it's okay lah, ayo. Maksudnya ayo komunikasi aja. Mbak Puput, si Cika ini ketika itu waktu menikah sama Pak Dedi itu masih umur berapa? Dia masih kelas 3 SD apa ya? Oh masih 3 SD. 3 SD, tapi sudah begitu dekat dengan Mayang, Mayang ya. deket Ya, kami banget. juga berharap semoga bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari sebuah Iya, perceraian. aku inginnya seperti itu. Cuman kalau dari pihak Dedinya nggak mengizinkan ya mau gimana kan? Semoga bisa dilembutkan Iya. hatinya. Mudah-mudahan. Mbak Puput, apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak? Anak-anakku, Buat Mayang dulu buat deh, Mayang. Mbak Puput. Oke, buat Mayang khususnya. Jadilah diri Mayang yang pribadi Mayang yang sebenarnya. Jangan pernah Mayang anak kuat, Mayang anak hebat. Mama selalu ada buat Mayang. Mama selalu ada buat Mayang. Aku udah sering bolak-balik ngomong ini sama Mayang. Aku akan selalu ada buat Mayang. Akan selalu ada. Itu adalah sebuah janji ya. Itu janji aku. Apa yang disampaikan untuk Cika dan anak Mbak Puput yang lain? Untuk Cika, untuk Ais, untuk anak-anak aku, yang lain semua. Kalau bicara salah udah nggak bisa ngomongnya. Kalian tujuan hidup Mama. Kalian tujuan hidup Mama. Kalian penyemangat Mama. Dan Mama kan selalu menjadi garda terdepan buat kalian. Apapun itu kami berharap sekali lagi anak-anak tidak menjadi korban dan semoga tidak ada penyesalan. Jika ada memang penyesalan pada akhirnya, maka itu akan dijadikan sebuah pelajaran hidup untuk membuat kita sebagai orang tentu saja bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mbak Puput, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusan dan terus dibukakan pintu hatinya ya. Salam buat anak-anak. Semoga semuanya persidangan juga diberikan kelancaran seperti apa yang diinginkan oleh Mbak Puput. Yang penting tali silaturahmi tetap terjaga ya. Dan ngomongin soal tali silaturahmi buat Sobat Ambiar, kali ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu kita berikutnya. Berkali-kali datang ke sini, tapi kali ini kita akan melihat kabarnya mereka yang sedang berbahagia. Pasangan suami istri. Sang suami memang menikah bukan kali pertama tapi berkali-kali. Ya, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar apa sih yang membuat sang istri tercinta kemarin sempat bertengkar, berantem hebat, tapi akhirnya menerima kembali dan sekarang kabarnya mereka sedang berbahagia. Apa yang membuat sang istri menerima dan berbahagia dengan sang suami? Kita hadirkan, ini dia Kiwil dan Fenty. Mohon maaf, ini gandengan terus mau ngapain, mau kemana sih? Hah? Gandengan terus kayak ABG? Lagi nungguin bis. Mas Kiwil penampilannya baru luar biasa. Ini rambutnya kapan nih terakhir ganti? Sebenarnya bukan ganti. Apa? Ini ada kesalahan. Maksudnya? Jadi pengen ngewarnain Diwarnapi. rambut, cuma nggak kayak gini. Aha. Ini udah yang keberapa kali nih? 4. 4. Harusnya warna apa? Seharusnya warnanya nggak kayak gini, agak 11 sedikit kali inilah. Pokoknya kayak gini nih. Warna pink. Cuma kan nggak begitu ngumpul semua gitu. Saking keselnya udah semuain aja lah gitu. Iya. Sehat ya?
Sehat alhamdulillah. Mbak Fenty bagaimana singkat bahagia hidup bersama Mas Kiwil? Enggak. Mbak Fenty sehat sayang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kami berempat mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih sudah. Sini Ana tuh Mas Kiwil, jangan jauh-jauh Teteh sini ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Ini kabar bahagia dari pasangan Mas Kiwil dan juga Mbak Fenty. Sebahagia apa sih mereka? Kita Iya. punya tayangan. Tadi kan narasinya bilang bahwa Mbak Fenty itu Enggak, keren banget ini narasi. Iya. Kenapa? Luar biasa. Iya, Kenapa? padahal kelihatan. Sampai gue merasakan bahwa gue ada di situ. Iya. Emang Sampai itu. Iya. Itu berita gue ya? Itu kan ngomongin Mas Kiwil. Iya, sampai Mbak Fenty katanya dalam narasi Mbak Fenty merasa hidupnya sempurna. Segitunya Mbak. Mas Hidup, Kiwil. hidup dia sempurna. Hah? Suaminya yang nggak sempurna. Coba Mas Kiwil inget gak usia pernikahan sama Mbak Fenty sudah berapa lama coba? 1 tahun lebih lah. Oh, wow. Tepatnya kalau Mbak Fenty Berarti 1 ini tahun masih berapa anget lama? banget ya Mas? Hah? Mas Kiwil berarti ini masih anget banget. Ya sama seperti waktu dulu kita berdua lah. Gak pernah ada. Ini kan usia pernikahan berapa? Satu tahun. Rencana sampai kapan? Selamanya dong ya. Mas Gak usah pakai rencana. Ini yang pakai rencana bubar juga. Mas Kiwil, Panas. lebih bahagia sekarang atau yang kemarin? Ya, sama aja sih sebenarnya. Mhm. Jadi kalau buat gue tuh semua yang dulu juga bahagia dan sekarang pun bahagia. Cuma sekarang ini lebih prinsip jangan pernah mikirin diri sendiri, mikirin ntar aja lah. Lebih condong kepada ayo jalanin gitu loh. Lebih banyak jalanin. Tapi kan harus punya planning ke depan, gak bisa harus ngejalanin aja. Bener. Itu juga banyak kita punya planning juga ya ujung-ujungnya gagal-gagal juga. Mohon maaf gini, kalau perempuan mengucapkan kata-kata jalanin aja itu masih wajar ya. Tapi kalau nahkoda mengucapkan jalanin aja itu kita bingung mau kemana. Justru itu ucapan dari perempuan sendiri. Maksudnya Mbak Fenty yang bilang jalanin Ah, aja. Jadi istri saya ini lebih ya udah hidup jalanin aja. Iya. Ya kita mah ngikut. Ya betul. Tapi Mbak Fenty apa sih yang bikin Mbak Fenty itu benar-benar akhirnya jatuh hati sama seorang Mas Kiwil gitu. Kita tahu dia adalah seorang komedian yang lucu banget, bisa menghibur di saat kita lagi capek segala macam. Tapi kalau buat Mbak Fenty secara pribadi apa yang menarik dari seorang Mas Kiwil? Sama, jadi bisa mencairkan yang di rumah juga dengan adanya beliau udah beda banget. Langsung cair ambiar semua Ambiar gitu ya. aja gitu. Yang jadi situasinya yang kayak udah nggak bisa marah di rumah tuh enak gitu. Beda banget, pokoknya beda banget lah. Beda banget kalau ada Mas Kiwil yang bisa Iya. mencairkan suasana. Tapi kan kemarin katanya sempat mau minta pisah juga. Ya itu karena, karena beliau tuh saat itu tuh masih kurang jujur. Komunikasi kurang, Oke. masih ada bohong ya Pak ya. Misalnya bohongnya gimana? Misalnya masih banyak sandiwara lah yang kemarin-kemarin tuh. Jadi Kan Ya. tahun yang kemarin itu kan Teh. Iya. Yang Teteh tulis di status itu iya, kan. itu masih yang aduh sandiwaranya tuh Sandiwara. Sekarang kan sinetron. Sama aja dong. Kalau sekarang sudah ada perbedaannya. alhamdulillah dari proses belajar Kenapa lah. sih? Belajar untuk beliau belajarnya menjalani semuanya Pak ya. Jalanin. Jadi gini, prinsipnya saya sama Fenty tuh hidup tuh nggak pernah mau ngoyo. Iya. Ya. Ada kita nikmatin, nggak ada kita cari. Iya. Ya. Jadi selama ini kita nikmatin kayak gitu aja. Kalau ada masalah ya memang itu harus kita hadapin. Berarti planning 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ada. Sudah jalanin aja. Jalanin aja. Satu hari pun berubah juga nggak apa-apa. Besok kalau misalnya ada masalah lagi, ya paling gue diundang lagi itu aja. Mbak Fenty, tapi kalau sekarang komunikasi sudah tidak ada sandiwara, komunikasi sudah lancar ya. Alhamdulillah. Oke, seberapa sayang sih sama Mas Kiwil? Nggak tahu. Nggak tahu. Intinya Kenapa? banget ya, Oh banget. banget. Sayang banget. Ini saya tahu Mbak Fenty udah di briefing di belakang tadi. Mbak Fenty sayang banget. Mas- Saking sayangnya sampai mau dipoligami. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ini ada statement dari Mbak Fenty. Kita punya tayangannya. Kok bisa sih? Teteh, kalau aku jadi teteh aku nggak kayak gitu. Mau poligami? Hah? Mau poligami, Mas? Hah?
Langsung kalau gue mah cerai sama gue nggak usah. Ya gue sama orang kayu. Oh, jadi yang udah-udah itu mau poligami juga tuh orang. Sabar. Mbak, coba. Benar juga sih. Mbak Fenty, apa alasan mengizinkan suami untuk boleh berpoligami? Ya dalam agama memang diizinkan, tapi kalau Mbak Fenty pasti punya alasan tersendiri. Saya rumah tangga nggak mau ada sandiwara, nggak mau ada munafik kebohongan tuh nggak mau. Jadi kalau misalnya beliau sudah nggak nyaman, tinggal di Bandung, rumah tangganya di Bandung, ya komunikasikan gitu. Nanti yang intinya yang penting beliau mampu. Mampu tuh banyak ya Pak ya. Apa aja? Materi, menghadapi masalah-masalah ke depannya, ya Mampu silahkan. tuh banyak loh Pak. Iya. Materi. Nah, apalagi Sarangeo. apalagi kondisinya kan sekarang. Tapi aku setuju di katanya mbaknya yang mengatakan bahwa ya udah kalau lo mau poligami nggak apa-apa karena yang dihadapi adalah kemampuan, Iya. materi. Hei, jangan ngomongin kemampuan. Terakhir dia bininya 3 loh, Kiwi lo mampu loh dia. Mampu loh. Justru. Kalau gue mampu, Iya. Tapi mantan yang nggak mampu. Enggak. Kan kalau tadi kan Kak Dewi bilang perasaan ya mungkin kalau Mas Kiwil mampu udah pasti mampu gitu. Cuman perasaan gimana gitu maksudnya kan kalau dibagi Emang hati hatinya. bisa dibagi gitu. Misalkan hari besok sama si itu, hari Betul. ini sama aku. Maksudnya ini kalau materi mah gampang bisa Iya. dicari. Betul, itu Perasaan maksudnya. Nggak cemburu? Cemburu pasti ya manusiawi Iya, ya. tuh. Manusiawi. Tapi kan selama Mungkin dia lebih sekarang berdamai dengan Aduh keadaan. nggak bisa nggak ada damai Iya, keadaan nggak ada. nggak Enggak, perasaan. yang pasti gini. Kenapa kok gue ngajarin Fenty itu sesuatu yang jujur. Kayak misalnya gue nggombal cewek nih ya. Dulu gue ngombalin cewek itu mau Belakang, deketin main cewek gue belakang. diem-diem. Oh. Diem-diem jadi. Nah sekarang ini gue lebih condong di depan dia. Jadi kalau ada cewek apapun, siapapun, cantik, mau apa ini. Teteh. nggak sakit hati Mbak suami Iya, kayak gitu? Teteh, kumaha. cinta itu kan satu, hati. Kalau hatinya dibagi sama 2 orang mana bisa. Kalau saya nggak bisa. Tadi misalnya suami ngomong gitu, ada perasaan apa ya dalam hati? karena beliau jujur biasa aja kayak. Ah si Teteh untuk balik. Jadi nggak Habis masalah gimana ya? nggak mau apa ya? Takutnya kayak Oh biasa aja tapi bikin status nanti di Instagram nah gitu ya itu Teh? biarin aja kayak gitu aja Pak ya. Tegurannya. Jadi sudah Dan menerima sekarang apa dari adanya ya? kejadian yang kemarin itu banyak belajar juga tentang Banyak beliau. belajar lah dari ini. Jadi tidak mau ada yang rencana yang oh mau seperti ini, rumah tangga mau seperti ini. Jadi akhirnya udah Pak mengalir kalau misalnya saya sering nanya sama beliau masih nyaman nggak gitu. Terus Enak mas gitu ya? gitu, ya enak. Masih begitulah, masih nanya-nanya. Pak, maaf ya kalau misalnya masih ada kekurangan, kalau misalnya udah nggak nyaman ya silahkan Oke. gitu. Tapi dengan silahkannya seperti apa mungkin. Biasanya gitu. perempuan kalau udah cinta banget kayak begini nih. Dia nggak mau ribut Itu gitu, nggak mau ribut. bukan cinta banget. Karena kenapa kok Fenty sayang sama gua gitu? Karena gua tahu gitu. Bagaimana supaya membuat dia bahagia. Gimana emang? Hah? Gimana? Buatlah suamimu tertekan. Dia suka membuat tertekan maksudnya. Dia semakin menekan saya, dia semakin bahagia. Oke, buat Mbak Fenty dan juga Mas Kiwil, cuma mereka berdua yang tahu apa perasaannya masing-masing. Mungkin di sini bilang tidak sakit hati, tidak cemburu ketika Mas Kiwil punya rencana untuk misalnya menikah lagi atau mendekati perempuan lain. Tapi kita pengen lihat gimana cara Mbak Fenty mengungkapkan isi hatinya kepada Mas Kiwil dan juga sebaliknya. Dari Mas Kiwil untuk Mbak Fenty dulu, mau bilang apa sama sang istri? saling tatap-tatapan dan dipegang tangannya. Malah jadi nggak bisa kalau begitu apa ya? Boleh dipegang tangannya Bisa Mbak tuh, Fenty, Teh. Mas Kiwil. Baik. Pegang tangannya tuh Teh. Apa ya mas? Mau bilang apa sama Mbak Fenty? Berapa? Jujur nih, harus jujur. Yang mana kacang hijau atau kayak yang jujur nasi? Bubur nasi aja. Mau bilang Apa apa? dulu? Apa Siapa dulu? yang ngomong? Mas Kok suruh Kiwil, Mas Kiwil. tatap-tatapan? Ngomong dong, ngomong. Apa dulu? Ungkapkan isi Itulah hati. nikmatnya rumah tangga. Gak pakai rencana. Ngomong apa kita nih? Coba, mau ngomong apa? I love you, I love you. Mengungkapkan Oh. apa sama istri tercinta? Mama. Ya gitulah kira-kira.
Tapi yang pasti gue nggak mau yang gombal-gombalan kayak gitu, lebih Karena untuk diseriusin gitu ya. Ya mau bilang apa sama Mbak Fenty? ya tetap jaga suami kamu. Kalau kamu nggak jaga, hati-hati suamimu akan lepas gitu. Mbak Fenty mau bilang apa sama Mas Kiwil? Apa? Pokoknya sarangnya aja lah. Sarangnya. Udah, itu aja. Sarangyo ya. Menerima apa adanya luar biasa loh Mbak Fenty ini. Tapi kalau masalah omongan gimana? Mas Kiwil sekarang anaknya berapa sih totalnya? Total 10. Ya, dari itu. Anak Mas Kiwil? 10. Ini beneran nih? Benar. 10? 10 itu dari istri ke berapa aja? Pertama 4, kedua 4, Saya sama 2. Fenty 2. Oh dari Fenty ya? Dari Fenty 2. Mau punya anak Oke. lagi? Hah? Enggak. Mau punya momongan Ya lagi? insya Allah dikasihnya gimana, terserah gimana yang lihat saja. Terus dikasihnya aja Iya. teh. Nggak ada rencana lagi. Gak ada apa? rencana, makanya tadi bilang kita ke depan tuh nggak punya rencana, tapi ya kalau misalnya memang Allah kasih ini momongan ya alhamdulillah gitu. Gimana menjalani hidup tanpa rencana ya? Hah? Let it flow aja kan ada juga yang seperti Iyalah. itu ya. Tapi komunikasi sama anak-anak dari empat anak dari istri pertama, istri kedua masih lancar semua Masih. komunikasinya. Cuma emang ada kalau sekarang ini lebih banyak ini ada Sekarang lagi. beliau seminggu ini belum ada komunikasi sama anak-anak karena nggak tahu lah beliau sendiri yang ini. Jadi tapi ada anaknya yang ini komunikasi lewat saya dan yang kabar ayahnya. Tapi 10 anak itu mengakui papahnya. Alhamdulillah masih 8 sih 8 Oh, yang 8 yang tidak mengakui. tidak mengakui. Yang mengakui. Oh, yang 2? Yang ikut emang 8. Aing mah tali. Yang 2? 10. Iya. Yang Ya. 8 ngakuin. Iya, yang 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 dua? 2 ngikut sama yang 8. Ya sama aja dong kalau gitu ya. Mas Kiwil anak-anaknya ada 10 luar biasa. Kalau zaman dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau zaman sekarang banyak anak harus punya banyak asuransi. Nanti kita akan balik sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Hati.